Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, adekku? Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa untuk mengawali belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua, adikku semua. Hari ini kita akan belajar buku tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. 1. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik hati dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasakan kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat burung pipit itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Kedua, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabutin rumput liar, ia didatangin oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung pipit itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. 3. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semakin berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. 4. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilau. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nah, ini saya tampilkan contoh gambar mulai dari cerita yang pertama sampai cerita yang kelima. Jadi ada 5 gambar ya. Ini saat ketemu dengan burung pipit yang kakinya patah, diobati terus dilepas. Dan ini dia didatangin lagi oleh burung pipit, diberi biji semangka. Yang ketiga, ia merawat dan menanam semangka itu dan memanennya. Keempat, ia belah semangka itu. Keluarlah tadi mulai dari emas, bangunan, dan orang-orang. Yang kelima, dia menjadi seorang yang
kaya raya dan dermawan. Ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Pesannya dalam dongeng petani yang baik hati, setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. 1. Mengobati kaki burung pipit, melepaskan burung pipit ke alam. Berterima kasih kepada burung pipit yang telah memberinya bibit semangka. Merawat bibit semangka hingga berbuah. Selalu membagikan hartanya kepada orang kekurangan, menolong orang yang butuh pertolongan. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya tanaman? Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Selain itu, tanaman juga banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Inilah manfaat tanaman bagi manusia. 1. Tanaman menjadi sumber bahan pangan manusia. Tanaman menghasilkan oksigen yang dipakai manusia untuk bernafas. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Tanaman dapat membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar saat kita berdoa. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, karung Siti berisi 590 manggis. Berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Jadi jumlah ini berarti harus ditambahkan. Berarti punya Dayu dan Siti 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Dan ini di pertukaran. Buatlah bentuk dalam penjumlahan dan pertukaran. Dan ini ada pertukarannya. 590 pindah ke sini, 540 sini pertukarannya. Dan jumlahnya sama. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 dan sama dengan ditambah 540. Kita bantu Dayu mengerjakan soal latihan di bawah ini seperti contoh. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan keranjang Lani dan Edo? Nah, buatlah bentuk penjumlahan dan pertukarannya. Jadi 730 ditambah 400 hasilnya 1330. Terus pertukarannya 400 ditambah 730 hasilnya pun sama 1130. Jadi 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Kedua, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat, lalu Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, jadi 630 ditambah 450 sama dengan 1080. Pertukarannya 450 ditambah 630. Jawabannya pun sama. Jadi 630 ditambah 450 sama dengan 450 ditambah 630. Ketiga, Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dan pertukaran. Nah, jadi cara mengerjakannya pun sama seperti yang soal-soal di atasnya. 780 diambil dari ini, 578 diambil dari ini, dan jumlahnya 1358. Pertukarannya 578 ditambah 780, jawabannya sama.
Jadi 780 ditambah 578 sama dengan 578 ditambah 780. Demikian anak-anakku, buatlah kalian dengan contoh dan soal-soal yang lain ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa juga membantu kepada orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.